Hai semua, makasih ya udah klik video ini. Bagi kamu yang belum subscribe, jangan lupa ya diklik subscribe-nya. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita reading tarot lagi ya, fun reading, just for fun. Jadi tarot ini hanya sebagai media untuk mengakumulasi energi kita, mana tahu ada petunjuk yang bermanfaat ya. Tapi karena ini readingnya general, menarik energi banyak orang, so tidak semua cocok sama kamu. Ambil yang sesuai aja sama hidup kamu, supaya ada faedahnya begitu ya. Bagi yang mau energi kamu aja yang kebaca, kamu bisa personal reading ya. Aku udah bikin penjelasannya di deskripsi video ini. Oke, sekarang judul atau tema di video ini adalah tentang pilih kartu ya, seperti biasa. Judulnya energi orang yang menghampiri kamu menjelang akhir tahun 2020 ya. Jadi kamu bisa pilih beberapa atau salah satu kartu sesuai kata hatimu, sesuai intuisimu, untuk mendapatkan klarifikasinya tentang tema yang ini. Tapi saran aku nonton aja semua isi kartu, semua isi pile, pilihan kartu, karena energimu bisa ngacak, bisa random, bisa di beberapa kartu yang bukan kamu pilih gitu ya. Dan ini kita harus menyerahkan apapun ya sama Yang Maha Kuasa, supaya yang terjadi dalam hidup kita benar-benar kehendak dari yang Sang Pencipta gitu ya. Oke, aku bikin pilihan-pilihannya ya. Oke. Ini ada kartu Abundance. Ini untuk pile 1, pilihan pertama. Oke. Lalu pile 2, pilihan 2, aku ambil di tengah. Oke. Ini ada kartu Trickery atau tricky gitu ya. Ini sebagai pilihan 2. Oke. Pile 3 aku ambil dari paling bawah. Nih. Ini ada kartu Enlightenment. Nah, tuh. Ini pilihan ketiga, pile 3 ya. Oke, bisa dipilih sesuai kata hatimu ya. Jadi yang kartu pertama tuh ini ada Abundance ya. Lalu yang kedua itu ada kartu Trickery. Yang ketiga ada kartu Enlightenment. Ini dia, pile 3. Oke. Yang butuh waktu lebih lama untuk memilih, boleh pause video ini ya. Tapi yang sudah ready, kita bahas satu persatu, mulai dari pile 1, lalu ke pile 2, lalu ke pile 3. Oke? Ya. Ini aku simpan dulu ya. Ini dia. Kita mulai dari pile 1, pilihan pertama,
yang ada kartu abundance. Oke, aku taruh sebelah sini deh. Ya. Oke, kita lihat isi kartunya dari tarot. Energi orang yang menghampiri kamu menjelang akhir tahun 2020. Oke. Ini ada The Chariot ya. Oke. Sebelah sini deh. Ada Four of Wands. Ada Strength. Ada The High Priestess. Ada Eight of Wands. Wow. Oke. Lalu ada The Moon. Wish. Kemudian ada Nine of Cups, Ten of Cups. Cupsnya banyak. Seven of Wands dan Eight of Swords. Oke. Ini energinya bisa vice versa ya, bisa kebolak-balik. Dan karena ini general reading, tidak semua cocok sama kamu ya. Mungkin hanya beberapa yang cocok, jadi perlu banget kamu melihat pile pilihan nomor lain. Mana tahu energimu ada juga di kartu-kartu yang lain ya. Oke. Di sini yang aku lihat ada energi fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Ada water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Ada air sign juga, Aquarius, Gemini, Libra. Tapi energi yang kuat di sini Cancer, Pisces, ya, dan Leo. Tuh kuat ya. Cuma kalau aku ngomong soal zodiak, ini bukan berarti orangnya harus dari zodiak itu, karena bisa energinya doang ya. Jadi responlah dengan bijak, oke? Jadi yang aku lihat ini, kalau aku lihat sih ciri fisiknya, kalau dia cowok, dia lumayan tinggi ya orangnya, cakep lagi. Senyumnya manis, terus kayaknya di wajahnya ada tai lalat gitu, di bagian wajahnya, di bagian apa gitu ya di wajah, kayaknya dia punya tai lalat. Terus badannya nggak terlalu over gitu sih, lebih kayak sedang aja, nggak terlalu gemuk, nggak terlalu kurus juga gitu. Lalu rambutnya lumayan lebat ya. Kalau perempuan dia juga rambutnya lumayan lebat. Ada yang rambutnya kayak bergelombang gitu. Terus kalian ada yang dealing sama orang berhijab gitu ya. Bisa juga ada yang dealing sama perempuan yang rambutnya itu dicat gitu warnanya ya. Jadi kalaupun rambutnya hitam, ya dia ngecat rambutnya supaya lebih hitam aja gitu. Orangnya lumayan cakep lah gitu. Kulitnya juga shining gitu. Manis, cakep tuh.
Jadi aku ngelihat di sini sifatnya. Sifat orang ini kayaknya lumayan keras ya orangnya. Keras kepala kah, kepala batu lah. Nah, itulah. Jadi dia orangnya keras. Terus lumayan ego ya. Ada egoisnya. Tapi dia bisa luluh gitu sama kamu ya. Kamu bisa mengendalikan emosionalnya. Emosional dia yang kadang temperamental gitu bisa kamu kendalikan. Kayaknya cuma kamu sih yang ngertiin dia gitu yang aku lihat. Dia ngerasa kamu bisa ngelengkapi dia. Dia ngerasa cuma kamu yang ngerti dia, meskipun dia nggak banyak bicara gitu ya. Beberapa kalian memang sama dia ini punya koneksi spiritual gitu ya. Bisa aja ini soulmate twin flame kamu. Jadi kalian itu saling melengkapi. Kamu bisa ngelihat jiwa kamu di dalam diri dia, kayak gitu. Dia juga melihat jiwanya dalam diri kamu. Terus beberapa di sini hubungannya nggak jelas gitu ya. Kalau punya status juga, ya ujungnya nggak jelas. Tapi ada juga beberapa dari kalian memang nggak punya status sama dia. Dia ini mungkin jadiin kamu orang ketiga atau vice versa ya. Kamu ngejadiin dia orang ketiga. Mungkin di antara kalian ada yang sudah punya pasangan gitu. Jadi hubungan ini diam-diam. Cintanya rahasia gitu loh. Bahkan ada yang belum menyatakan perasaan ya satu sama lain. Tapi ada juga yang udah tahu nih saling suka, saling cinta, tapi diam. Kenapa diam terus ya? Jadi aku ngerasa dia putuskan komunikasi sama kamu tiba-tiba. Ya karena dia itu ngerasa gak nyaman dengan hubungan seperti ini. Ini kan jatuhnya cinta segitiga ya, atau cinta segi 4, segi 5 ya, terserah lo dah. Bisa aja kalian tuh memang sama-sama udah punya orang lain gitu, atau salah satu udah sama orang lain. Jadi hubungan ini sebagai hubungan gelap gitu ya. Mungkin dia orang ketiga atau vice versa. Kamu mungkin yang menjadi ketiga dalam hubungan dia sama orang lain, atau kamu yang sudah punya orang lain gitu. Di dalam ketidaknyamanan itulah dia tiba-tiba ngeblok kamu kah, atau tiba-tiba dia ngehapus akunnya. Jadi nggak ada komunikasi gitu beberapa dari kalian ya. Padahal kalian udah bahagia banget sih sebenarnya, saling nyaman, saling melengkapi. Bahkan di sini aku ngelihat ini kan ada kartu abundance ya. Abundance itu tentang kelimpahan. Nah, kelimpahan itu nggak tentang materi doang. Mungkin sih aku ngerasa salah satu dari kalian memang ada yang udah mapan gitu ya. Mungkin kamu lebih mapan dari dia atau vice versa. Jadi saling melengkapi gitu loh. Mungkin dia juga sering belajar pengalaman dari kamu. Kamu sering kayak ngajarin hal-hal positif di hidup dia. Dia yang orangnya dulu pasif sekarang bisa bergerak, lebih maju. Dan kamu tuh benar-benar kayak ya seperti malaikat mungkin ya dalam hidup dia. Jadi ketika kamu fokuskan diri kamu sama orang lain, dia cemburu, dia nggak suka. Alhasil dia ngeblok kamu gitu, atau hapus akunnya. Nah, ini bisa vice versa juga. Terus kalau bercerita tentang materi, jika ada di antara kalian yang konflik tentang materi dalam hubungan ini, aku ngerasa salah satu dari kalian memang sudah lebih mapan. Jadi yang belum mapan ini minder gitu, insecure banget, dan jadi kayak nggak percaya diri dianya gitu sama kamu. Dia nggak percaya diri. Jadi tipe-tipe orang seperti ini mungkin
ya dia masih ada sifat kekanak-kanakan gitu ya. Mungkin kamu lebih tua dari dia, itu yang aku lihat, atau lebih dewasa dari dia ya. Jadi dia ini ngambil keputusan emosi sesaat aja, ngeblok tiba-tiba, terus ya, atau hapus akunnya, nggak komunikasi lagi sama kamu, nggak ketemu lagi. Cuma aku ngerasa energi dia makin ke akhir tahun udah mulai ada niat nih mau bergerak ke kamu. Mungkin dia ngerasa ngambil keputusan yang salah gitu loh. Mungkin dia ngerasa udah koreksi diri gitu kalau kemarin waktu itu dia mengakhiri hubungan kalian tiba-tiba karena emosi sesaat. Gitu sih yang aku lihat. Nah itu kalau misalnya tentang orang lama ini ya, ini orang lamanya hidupnya stuck banget gitu, tanpa kamu, tanpa komunikasi sama kamu. Jadi karena dia stuck gitu, jadi dia kayak terdorong gitu energinya untuk mencari kamu lagi, berkomunikasi lagi dengan kamu kayak gitu. Tapi kalau ini orang baru ya, aku ngerasa untuk kamu yang single sih ini kayaknya. Kalau orang baru ya, jadi orang baru ini lagi mendam perasaan aja sih sama kamu. Dia belum nyatain karena dia minder sama kamu, dan dia orangnya pasif gitu, misterius juga. Beberapa dari kalian dealing sama orang yang memang materialis gitu ya, serba perhitungan. Mungkin dia ngerasa keuntungan hubungan ini ada nggak sih gitu, atau malah merugikan dia. Jadi dia mikirnya seperti itu. So ini bisa orang lama, bisa orang baru ya. Tapi energinya yang paling kuat memang ini orang lama, karena dia stuck, kamu juga stuck. Kalian sama-sama stuck di sini, tapi dia bakalan komunikasi duluan sama kamu karena dia ngerasa bersalah. Dia udah ngeblok kamu tiba-tiba, atau ya tiba-tiba akunnya hilang gitu ya, kontaknya hilang gitu. Jadi kalau dia masih keras dengan sifat keras kepalanya itu, aku ngerasa dia nanti bakalan hubungi kamu dengan cara pakai akun palsu, atau kayak stalkingin kamu pakai akun-akun fake gitu. Bisa juga dia ngechat kamu tiba-tiba pakai nomor asing gitu, atau nomor lain ya, chat-chat nggak jelas gitu loh. Supaya kayak mau tahu aja gitu nomor kamu masih aktif kah, di WhatsApp. Terus dia kayak mau ngerasain energi kamu aja gitu, kamu bisa ngebales chat dia meskipun dia pakai nomor lain gitu ya. Aku juga ngelihat ya dia bakalan mata-matai kamu juga sih dari kontak kamu yang masih ready ya, masih belum ganti. Misalnya dia masih nyimpan nomor kamu ya, dia bakalan lihat WhatsApp kamu online nggak gitu. Jadi kalau ini belum ada blokiran, kamu bisa sih ngecek kontak dia di WhatsApp, apakah dia online atau enggak. Aku ngerasa sih coba kamu kayak jam-jam istirahat atau kayak malam hari kayaknya ya, kamu lihat kontaknya dia online sampai jam berapa. Aku ngerasa dia online sesuai dengan kamu onlinenya sampai kapan, karena dia nungguin kamu. Maksud aku, jadi kamu buka nih kontaknya, nah kamu lihat aja dia online atau enggak, terus kamu biarin HP kamu, nah kamu bisa lihat tuh kontaknya dia online terus enggak gitu. Kayak pasti kamu ngerasa dong, ini orang kenapa udah berjam-jam kok masih online. Nah itu sebenarnya energinya dia udah mulai kayak mau menghampiri kamu gitu loh. Dia mau ngechat tapi kayak masih gengsi, masih malu gitu. Dan yang paling utama dia kayak mau ngerasain aja kamu online, karena kalau kamu online dia ngerasa kamu masih ada, masih hadir dalam hidupnya. Jadi energi kamu tuh kayak membuat dia jadi seneng aja gitu ngeliat kamu online. Gitu. Jadi aku sih ngerasanya dia ini juga dia rindu
rindu banget sama kamu. Kalau ini orang lama ya, ini kangen banget loh. Kangennya udah sampai ubun-ubun nih. Dia udah rindu banget. Sampai tidur juga susah gitu ya. Teringat kamu terus. Sampai bantal guling dia cium-cium. Dan dia bayangin bantal guling itu adalah kamu. Saking dia kangen banget sama kamu, coba. Dia kangen banget sama kamu. So, kamu bisa ngerasain sih energi dia kayak bagi kalian yang tiba-tiba bersin di suatu waktu. Terus setelah bersin itu kamu coba pikirin sesuatu kayak, bukan pikirin sesuatu ya, kayak kamu coba rekam siapa orang yang kamu ingat setelah kamu bersin. Nah, kalau kamu tiba-tiba ingat dia, ya itu karena energi dia udah mulai menghampiri kamu nih menjelang akhir tahun gitu. Jadi maksud aku misalkan gak ada angin, gak ada hujan, gak ada apa-apa, tiba-tiba kamu bersin nih ya, tiba-tiba bersin, kemudian kamu bisa lihat, kamu bisa rasain siapa sih orang yang kamu pikirkan setelah kamu bersin itu. Kalau kamu secara spontan mikirkan dia, itu tandanya memang energi dia lagi koneksi sama kamu. Mulai kayak ngampiri kamu, karena dia rindu, dia kangen banget sama kamu. Makanya kalau kalian ingat-ingat, ada beberapa orang zaman dulu bilang kan, kalau ada yang bersin tiba-tiba itu memang karena ada yang merindukan kita. Ya, mungkin ada yang rasain gitu. Begitulah. Oke, sekarang kita lihat dari sini. Nah, ini ada codependency. Addiction are affecting your romantic life. Jadi codependency itu tentang addiction ya. Dia ini kayaknya udah ketergantungan banget sama kamu. Jadi rindunya itu udah kayak, ya rindu banget lah, kangen gitu. Gak lama lagi sih dia bakalan menghampiri kamu ini. Dan aku ngerasa kalau nggak ada kamu dia nggak berdaya gitu. Dia ngerasa nggak punya gairah hidup karena dia addiction sama kamu. Dia ketergantungan sama kamu. Mungkin selama ini kamu yang sering bantuin dia, kamu yang buat hidup dia berkembang. Jadi kalau nggak ada kamu ya hidup dia begitu-begitu saja, stuck. Nah, ini ada kartu keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Jadi keep an open mind itu kayak berpikirlah secara terbuka. Jadi semua orang itu bisa buat salah, bisa buat kesalahan, bisa hilaf ya. So kalau dia punya kesalahan sama kamu, punya hilaf selama ini ya, kamu maafkan dia dan berpikirlah secara terbuka. Kalau orang yang kita cintai itu nggak selalu bisa bahagiakan kita. Terkadang dia menyakiti kita memang supaya hubungan ini banyak pelajarannya, banyak hikmahnya. Nggak sekedar senang-senang doang, tapi ada dukanya ya. Ada suka, ada dukanya. Dan itu membuat kita menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, lalu dari sini, wow. Nah, ini ada kata victory ya. Victory itu tentang kejayaan, kesuksesan, kemenangan. Beberapa dari kalian memang orangnya sudah mapan, sudah sukses. Jadi dia sangat passion banget sama kamu. Dia nggak sekedar cinta tapi juga kagum sama kamu karena kamu tuh punya energi victory, dan dia bakalan menghampiri kamu karena dia merasa kamu tuh menjanjikan bagi hidupnya gitu. Bisa juga dia ngerasa kalau bersama kamu hidup dia lengkap gitu ya.
kalian bisa solid membangun kejayaan dalam hidup ini. Dan hubungan ini bisa berhasil sih sebenarnya, bisa berjaya. Siapa yang sering menabur kebaikan di sini ya pasti bakalan menerima pahalanya. Bagi kalian yang udah ngerasa bersabar selama ini, aku bisa bilang hubungan ini akan ada titik terangnya ya menjelang akhir tahun. Ini ada kartu Angel of Strength ya, malaikat yang punya kekuatan. Jadi kamu orangnya sebenarnya kuat, kamu tuh punya kekuatan untuk bersabar. Bahkan ada di sini yang benar-benar kayak memutuskan untuk menunggu orang ini datang ya. Jadi kalau kata hati kamu bilang tunggulah orang ini ya tunggu aja gitu. Tapi kalau kamu nggak yakin ya silakan walking away juga nggak apa-apa. Karena semua itu pilihan, mau bertahan atau mau melepas ya. Kemudian aku sih ngelihat di sini ini orang nggak lama lagi sih, udah kelihatan banget yang aku lihat. Apalagi kalau dia punya kesalahan sama kamu, udah nyesal gitu ya, dia bakalan segera datang, segera komunikasi. Cuma ya komunikasinya itu awal-awalnya kayak aneh aja gitu, dianya bisa pakai akun palsu atau pakai nomor lain, bisa juga dia basa-basi gitu nggak jelas. Seolah-olah kalian nggak kenapa-kenapa, padahal nanti lama-kelamaan dia to the point sih, dia ngaku kalau dia punya salah sama kamu ya. Oke. 1, 2, dan 3 ya. Ini ada detail, mungkin diantara kalian ada yang orangnya detail itu teliti, bisa juga rapi orangnya ya. Ini ada coffee, mungkin diantara kalian ada yang suka kopi atau punya momen waktu minum kopi ya. And then ada nocturnal. Nocturnal itu artinya suka aktif di malam hari ya, atau susah tidur, bisa juga suka begadang. Mungkin diantara kalian ada yang sering susah tidur, jadi suka begadang gitu ya. Oke lah. Kemudian oke, aku ambil dulu ya. Ya. Wah. Oke, ini ada huruf G ya. Mungkin di antara kalian ada yang namanya punya huruf G ya. Ini ada huruf X. Jadi huruf X ini mungkin jarang, tapi bisa aja mungkin ada yang punya huruf X di namanya. X itu bisa artinya mantan, bisa juga artinya orang masa lalu ya gitu. Dan ini ada huruf E, mungkin di antara kalian ada yang namanya punya huruf E, bisa nama panjang, nama panggilan punya komposisi huruf ini, huruf G atau huruf X atau huruf E ya. Bisa nama orang, nama tempat, nama barang, ada huruf ini berkaitan sama kalian. Oke. Oke, ini susah banget ya diambil. Wow, ribet dah. Oke, ini deh. Lalu yang ini, oke. Sudah 3 ya. Ya.
Ini ada angka 19, angka 30, dan angka 26 ya. Mungkin di antara kalian ada yang lahir tanggal 19 kah, atau tanggal 30, atau tanggal 26 ya kan. Atau punya momen di umur 19, umur 30, atau 26. Bisa kelipatannya ya. Jadi mungkin angka-angka ini ada yang berkaitan sama kalian, 19 atau 30 atau 26 ya. Aku rasa ini aja file 1, kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke. Sekarang kita lanjut ke file 2, pilihan 2 yang ada kartu tricky ya. Ini tentang adanya kayak manipulasi, tipu daya, tipu muslihat, ya sejenisnya lah ya. Oke, kita shuffle kartunya. Energi orang yang menghampirimu menjelang akhir tahun ya, 2020. Jumping card. Ini ada Six of Swords. Oke. Oke, jumping card lagi, Seven of Pentacles. Oke, Three of Wands. Ace of Swords. Oke, ini aku rapikan. Lalu ada Five of Pentacles, Four of Swords, okay, Eight of Pentacles, Nine of Cups, Three of Cups. Eight of Wands ya. Wow. Jadi ini energinya bisa kebolak-balik, bisa vice versa. Dan karena ini general reading, tidak semua cocok sama kamu ya. Mungkin hanya beberapa yang cocok. Jadi perlu banget ngelihat pilihan nomor kartu yang lain, file lain. Mana tahu energimu memang ngacak gitu di beberapa pilihan kartu ya. Atau bahkan yang bukan kamu pilih gitu ya. Jadi di sini ada air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Ada earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Fire sign juga ada, Aries, Leo, Sagittarius. Oh, semuanya ada di sini. Water sign juga ada. Pisces, Cancer, Scorpio ya. Oke. Ciri fisiknya nih orang kalau dari wajahnya kayak kalem gitu ya, kayak cool, wajahnya misterius. Kalau kita rasa lucu dia nggak ketawa. Kalau kita rasa sedih, dia nggak sedih gitu. Jadi wajahnya misterius gitu ya. Dia sering banget manipulasi ekspresi dia. Dia nggak terlalu pintar gitu berekspresi. Mau ketawa juga dia sering nahan, mau nangis juga dia sering nahan. Sering mendam orangnya gitu ya. Terus orang ini sering menyendiri orangnya ya. Terus kalau soal penampilan dia nggak terlalu ngejaga penampilannya. Dia biasa aja tapi memang stay cool gitu ya.
orangnya stay cool, jadi dia nggak berpenampilan yang wah juga, memang cool orangnya, elegan gitu ya. Kalau cowok cool, kalau cewek dia elegan gitu. Terus beberapa dari kalian sama dia ini udah terpisah jarak gitu ya. Mungkin memang ada long distance gitu, sudah beda kota, atau bahkan ada yang beda negara. Mungkin ada yang merantau kemana, atau ada yang memang harus pergi, harus berjarak karena LDR, ataupun memang karena pekerjaan, karena studi gitu ya. Beberapa dari kalian memang dealing sama dia ini, dia punya perbedaan yang mencolok sama kamu. Bisa beda umur, beda agama, atau beda suku kah, bisa juga beda ras gitu. Jadi perbedaan kalian itu fatal banget. Termasuk berbeda karakter ya. Jadi karakter kamu sama dia beda. Berbeda banget ya. Kalau orang ini aku sih ngelihat dia lumayan punya duit gitu. Bisa karena memang dia workaholic, pekerja keras, bisa nyari duit, atau memang karena dia lahir dari orang yang lumayan punya duit. Jadi ayah ibunya kaya gitu ya. Beberapa ada yang gitu, atau vice versa. Mungkin kamu yang lebih punya duit daripada dia. Kalian punya perbedaan keuangan ya. So yang aku lihat, dia ini pinter banget membohongi perasaannya. Jadi kalau di hadapan orang, dia ini cuek sama kamu. Cuek banget. Di depan teman-temannya pun dia nggak mau menunjukkan kalau dia suka sama kamu. Dia cinta sama kamu gitu. Mungkin karena perbedaan, jadi dia ngerasa sama kamu tuh nggak mungkin, nggak worth it loh gitu menurut dia, nggak layak buat dia. Kalian beda, kalian punya perbedaan, jadi dia agak malu gitu, agak khawatir dibicarakan orang. Mungkin di sini memang karena dia nggak mau diomongin orang kalau berhubungan sama kamu ya. Dia ngejaga nama baiknya, bisa juga memang dia ngejaga nama jabatannya. Kalau dia sudah punya jabatan ya, jadi dia ngejaga itu. Terus dia ngejaga nama baik keluarganya. Bisa memang ngejaga nama baik keluarga besarnya, bisa juga ngejaga keluarga intinya. Karena aku ngelihat di sini ada orang ketiga. Mungkin memang kayak ada salah satu yang udah punya pasangan gitu ya, jadi ya malu aja gitu untuk nge-publish hubungan ini kan. Tapi kalian sebenarnya saling bahagia banget gitu. Cuma karena situasinya rumit gini, salah satu harus mengambil keputusan. Mungkin dia ngambil keputusan untuk menarik diri dari kamu ya, atau bisa kamu yang menarik diri, menyerah dalam hubungan ini karena banyak yang bertentangan dalam hubungan ini. Tapi kalian itu hanya triki-triki saja. Ini ada trickery ya, kayak banyak banget spekulasi, manipulasi, ngebohongin perasaan sendiri, ngerasa nggak cinta, ngerasa nggak butuh, nggak menginginkan, padahal kalian itu saling rindu, saling sayang, saling nunggu lagi ya. Aku ngerasa dia ini juga nunggu kamu. Dia udah lama nunggu kamu. Dia ngerasa pengen diperjuangin. Dia kayak pengen kamu mulai duluan komunikasi sama dia gitu. Beberapa di sini udah nggak pernah lagi ketemu, nggak pernah komunikasi, sudah ada yang blok atau ya ada akun yang sudah dihapus. So dia kayak ada di persimpangan gitu loh. Dia ngerasa
aku harus ambil keputusan apakah yang aku lakukan. Dia ngerasa gitu. Nah, dia ngambil keputusan nih waktu itu untuk menjauhi kamu, melepaskan kamu karena dia nggak mau mencintai orang yang berbeda sama dia. Tapi lucunya, setelah dia ngambil keputusan itu, dia ngerasa nggak rela kehilangan kamu. Jadi pikiran dia balik lagi sama kamu. Dia alihkan juga dengan bekerja atau dengan studi, ya tetap kayak nggak bisa gitu loh. Hanya kayak triki-triki nggak jelas gitu, mencoba menghindar, ngerasa nggak memikirkan, tapi sebenarnya hampir setiap hari dia memikirkan kamu, bahkan merindukan kamu, pengen bicara juga, pengen ngomong, pengen komunikasi. Tapi ya dia tahan itu semua. Tapi ada gitu ya orang ya. udah kangen parah tapi nggak mau komunikasi duluan. Karena yang file 2 ini memang cintanya banyak tantangan, banyak rintangan. Perbedaannya mencolok banget gitu. Jadi berusaha tegar dengan memanipulasi perasaan, padahal nggak kuat. Nggak kuat kehilangan gitu. Mungkin kamu ngerasa dia nggak mikirin kamu lagi. Mungkin kamu ngerasa dia udah bahagia sama hidupnya, tapi ternyata enggak ya. Kalau kamu ada ngelihat dia upload sesuatu di media sosial tentang kebahagiaan juga, itu sebenarnya dia hanya menutupi keadaan dia aja. Sebenarnya yang dia posting di media sosial itu nggak sesuai kenyataan. Dia nggak bahagia seperti apa yang dia posting. Dan vice versa juga, kamu juga aku rasa kayak gitu. Kamu berusaha posting sesuatu tentang kebahagiaan, foto-foto hidup kamu sekarang yang sudah lebih bahagia menurut kamu ya kan, tapi sebenarnya kan dalam hati kamu masih menderita, masih tidak bahagia karena sudah kehilangan dia. Jadi kamu sama dia pintar banget gitu manipulasi perasaan, mencoba nggak mau memikirkan, mencoba let go, tapi sebenarnya nggak bisa gitu. Kayak kamu sama dia terikat banget gitu. Dan kalau kamu ngerasa dia nggak kepo lagi sama kamu, ya itu pikiran kamu aja. Karena aku ngerasa dia juga masih kepo sama kamu. Dia sering stalking kamu di media sosial. Kalau kamu pernah upload video di media sosial, ya kamu bisa lihat video yang udah lama banget kamu posting itu, jumlah tayangannya nambah nggak sih? Jumlah viewsnya nambah nggak? Kalau video-video yang udah lama gitu, kalau viewnya nambah ya itu bisa jadi dia yang benar-benar lagi stalkingin kamu sampai galeri paling bawah, sampai feed kamu yang paling bawah. Kayak gitu deh, stalking banget ya. Terus kalau kamu yang gunakan akun bisnis gitu kan bisa tahu tuh insight-nya, siapa aja yang ngelihat postingan kamu, atau ada berapa orang yang kepo sama postingan kamu, kan bisa dilihat tuh analisis datanya kan. Kalau nambah yang ngelihat postingan kamu, ya salah satunya dia gitu. Jadi dia pinter banget manipulasi perasaannya dengan hal-hal seperti itu. Dan aku ngerasa energi dia itu udah mulai kerasa sih menghampiri kamu sampai menjelang akhir tahun. Kayak coba kamu bisa lihat media sosial dia, apa sih yang dia posting sebenarnya, apa sesuai dengan isi hatinya atau enggak. Contoh, kalau dia upload foto, kamu bisa lihat kan ekspresi wajah dia itu sebenarnya bahagia nggak sih dalam foto itu. Nah, kalau kamu ngerasa dia hanya manipulasi wajahnya, berpura-pura bahagia seperti itu, ya itu tandanya memang energi dia masih melekat sama kamu dan bahkan mau menghampiri kamu menjelang akhir tahun ini, ketika dia udah nggak kuat ya menahan itu semua.
nggak kuat bersandiwara itu kan bisa aja kan, karena siapa sih yang kuat bersandiwara terus menerus, apalagi soal perasaan. Kemudian kamu bisa lihat juga apa yang dia upload di media sosial, adakah dia menyinggung tentang kisah kalian dalam postingannya, atau dia ada upload sesuatu tentang video atau foto atau lagu di media sosial yang bercerita tentang kalian. Ya, coba kamu lihat apakah itu sesuai banget dengan kamu. Berarti tandanya ya energi dia udah mulai menghampiri kamu dan pengen banget dia bicara sama kamu, pengen komunikasi lagi sama kamu. Jadi kamu sama dia ini sebenarnya perlu introspeksi diri masing-masing ya. Jadi jangan saling menyalahkan. Kalau kamu ngerasa dia jahat sama kamu, ya dia ngerasa juga kamu jahat sama dia. Sama-sama ngerasa jahat gitu. Ya kalaupun dia lebih jahat dari kamu, misalnya seperti itu, ya kamu juga jangan lupa sama diri kamu, karena kita setiap manusia itu pasti pernah buat salah. Jadi untuk memulai komunikasi lagi, memulai hubungan lagi, ya harus ada yang mulai duluan. Enggak pun yang lebih jahat, yang komunikasi duluan nggak apa-apa. Siapapun yang memulai duluan ya itu sama aja sih, karena mengalah kan bukan berarti kalah gitu. Apalagi kalau hubungan ini tidak diselesaikan baik-baik dulunya, ya setidaknya kalau dia menghampiri kamu, kamu jangan langsung menolak dia tiba-tiba, karena kamu harus menyelesaikan yang baik-baik ke dia. Maksudnya yang belum dibereskan selama ini, cobalah bereskan baik-baik, kayak gitu maksudnya ya. Kalau memang mau berjuang, ya ayo sama-sama berjuang. Tapi kalau memang sudah nggak tahan, ya sama-sama selesaikan baik-baik. Jangan triki-triki terus ya, bikin sandiwara lah, bikin postingan galau atau postingan yang pura-pura bahagia. Ya apa ya, situasinya udah panas, jangan diperpanas lagi gitu maksudnya. Jadi kalau kamu berharap dia segera menghampiri kamu, ya kamu netralkanlah energi kamu. Jangan memendam amarah terus-menerus. Coba isi jiwa kamu dengan energi-energi positif gitu, supaya kamu bisa pancarkan energi positif ke dia. Jadi dia bisa rileks gitu memikirkan hubungan ini. Jadi energi dia bisa positif banget ke kamu, bisa menghampiri kamu segera gitu ya. Oke. Nah, ini ada kartu attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Attraction itu tentang apa ya? Dia ini sudah attraction banget sama kamu sebenarnya ya. Jadi kalau kamu ngelihat dia cuek, sebenarnya dia itu sangat memperhatikan kamu, sangat perhatiin kamu. Dia ingat semuanya, dia ingat semua tentang kamu, apa yang kamu suka, apa yang kamu tidak suka, dia ingat. Cuma karena di sini banyak triki-triki ya, ngerasa tidak cinta lah, ngerasa bisa move on lah. Karena hubungannya rumit, jadi ya banyak manipulasi gitu. Padahal dia ingat semua. Dia ingat kata-kata kamu, dia ingat apa yang pernah kalian lalui, dia ingat wajah kamu. Ya, dia rindu lah pokoknya. Nah, ini ada kartu passion. Allow your heart and soul to sing with joy. Passion itu tentang gairah ya. Dia passionate banget sama kamu, berhasrat banget sama kamu. Jadi kalau sama orang baru pun, kalau dia udah ada orang lain juga, aku ngerasa dia nggak bahagia karena passionnya cuma sama kamu gitu.
So, siapa di sini yang sering memanipulasi perasaan, ngerasa bakalan move on kalau sudah dapat orang lain, ya itu kayaknya sia-sia aja sih. Karena kamu tuh bahagia sama dia aja sih kayaknya. Dia juga bahagianya cuma sama kamu, begitu ya. Jadi jangan triki-triki lagi ya. Jangan pura-pura sanggup kehilangan tapi ternyata tidak sanggup. Coba berhubungan sama orang lain ternyata tidak bahagia, pura-pura bahagia. Ada yang di sini posting foto bersama orang lain untuk manipulasi perasaan, ngerasa baik-baik saja, pura-pura bahagia gitu kan sebenarnya nggak bagus sih ya, gitu. Jadi jangan memaksakan diri berhubungan sama orang lain kalau memang kalian belum saling melupakan, gitu ya. Oke, sini ada kartu Door to Personal Healing and Happiness. Ini tentang adanya pintu untuk penyembuhan diri dan kebahagiaan ya. Mungkin di masa-masa kayak gini kalian lagi healing sebenarnya, atau kayak memang lagi jeda ini, kayak memang lagi terpisah dulu, sama-sama pengen healing dulu, merenungkan semuanya. Dan aku ngerasa triki-triki yang kalian jalani saat ini pura-pura bahagia, merasa baik-baik saja tanpa dia, atau dia merasa baik-baik saja tanpa kamu, ya itu kayak percuma aja. Karena di masa-masa kalian mau menyembuhkan diri, kalian jadi kayak sadar aja gitu, ternyata kebahagiaan kalian bukan sama orang lain, bukan seperti apa yang orang mau gitu, bukan seperti apa yang orang atur dalam hidup kalian, tapi ya kalian berdua lah yang tahu. Kalau kalian berdua lah yang bisa kasih kebahagiaan satu sama lain, kayak gitu. Nah, ini ada kartu Anxiety, tentang gelisah. gelisah. Kamu gelisah, dia gelisah ya. Kamu stres, dia stres. Karena capek kan berpura-pura bahagia. Capek loh. Memaksakan diri berhubungan sama orang lain, atau memaksakan diri ikuti kata keluarga, kata orang tua. Wah, kata orang lain, mau dapat pengakuan dari orang lain. Wah, lo hebat, lo udah move on. Wah, keren lo. Padahal dalam hatinya dia belum bisa melupakan kisah kalian. Jadi kamu sama dia sebenarnya sama-sama gelisah ya. Sering banget memanipulasi perasaan, triki-triki. Tapi cobalah jujur sama perasaan kalian. Jujur minimal sama diri sendiri. Kalau cinta, ya cinta aja. Jangan kayak ngebohongi diri sendiri, ngerasa gak cinta gitu. Karena kalau kita sudah bisa jujur, setidaknya sama diri kita sendiri, kita jadi tahu apa yang perlu kita doakan sama Tuhan. Gitu ya. Kalau memang kamu cintanya sama dia atau dia cintai sama kamu, ya jadi tahu kan apa yang mau diminta ke Tuhan gitu, apa yang mau didoakan ke Yang Maha Kuasa. Begitulah. Oke, sekarang kita ambil dari sini ya. Oke. Ya, ini dulu ya. Ya, ini ada kartu famous. Mungkin di antara kalian ada yang orangnya famous, dikenal banyak orang.
punya jabatan kah, atau punya sesuatu yang dibanggakan, atau punya banyak follower di Instagram, di media sosial. Bisa juga ya, mungkin ada yang di sini tuh banyak yang sayang gitu ya, banyak yang suka di antara kalian. Wah, di sini ada kata transport. Mungkin di antara kalian ada yang berkecimpung di dunia transportasi, bisa darat, laut, udara. Adakah yang sekolah atau kuliahnya atau kerjanya di bidang transportasi? Bisa tentang perkapalan, tentang pesawat, ya kan? Terus kalian pernah naik transport bareng mungkin, pernah naik motor bareng, atau pernah naik mobil bareng, apa aja lah ya. Lalu ada hemat. Di antara kalian ada yang orang hemat duit kah, atau hemat bicara. Jadi nggak terlalu banyak bicara gitu ya. Kemudian oke. Ya. Ini dia. Ini ada huruf I. Mungkin ada yang namanya punya huruf I. Kamu dealing sama aku ya? Aku kan I nih, Irma. Wah, I habis itu R lagi ya. Mungkin ada yang namanya punya huruf R, ya kan? Kamu R siapa? Atau orang yang dealing sama kamu, ini ada huruf K, ya? Mungkin ada yang namanya punya komposisi huruf K. Jadi di antara kalian mungkin ada yang namanya itu ada huruf I-nya atau R-nya atau K-nya. Bisa nama orang, nama tempat, nama barang kah yang ada huruf ini berkaitan sama kamu atau dia ya. Lalu oke. Wah. Ini ada angka 13 ya. Mungkin ada yang lahir tanggal 13. Atau kelipatannya, atau ada momen di umur 13. Ini ada angka 16, mungkin ada yang lahir tanggal 16 atau kelipatannya. Punya momen tanggal 16 kah? Atau di umur 16, bisa kelipatannya. Dan ada angka 27. Mungkin ada yang umurnya sekarang 27, ya kan? Atau kelipatannya, atau ada yang punya momen di tanggal 27, atau ada yang lahir tanggal 27 ya. Oke? Aku rasain aja para luar. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih loh udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, sekarang kita lanjut ke file 3, pilihan 3 yang ada kartu enlightenment. Enlightenment ini tentang pencerahan ya. Ini kayaknya cocok banget untuk beberapa yang suka cari pencerahan ya. Bisa pencerahan dari hal-hal religius, bisa juga pencerahan dari nonton video tarot di YouTube, ya kan? Kamu suka kan nonton channel tarot ya? Mungkin ada energi kamu di file ini. Oke, kita lihat. Energi orang yang menghampiri kamu menjelang akhir tahun 2020. Wah, ini jumping card ada The Hermit. Oke. Lalu ada The Lovers. Widih, wadidaw. Ada The Sun. Wih, ini major arcana ya rata-rata. Energinya gede-gede di sini, gede. Ini ada Ace of Pentacles, Four of Wands, oke. Lalu ada Page of Cups,
Ace of Wands, Nine of Wands, The Moon, oke, dan Three of Cups. Wow, ya, ini energinya bisa vice versa ya, bisa kebolak-balik. Dan ini kan general reading, jadi tidak semua cocok sama kamu. Mungkin hanya beberapa yang cocok, jadi bisa lihat pilihan pile nomor lain. Energimu bisa aja ngacak di beberapa kartu ya, bahkan di kartu yang bukan kamu pilih. Oke, di sini ada Earth Sign, Capricorn, Taurus, Virgo, ada Four of Wands, Ace of Wands, wah ini fire sign ya, Aries, Leo, Sagittarius, ada Water Sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Tapi yang kuat di sini adalah Virgo, Gemini, Leo, Pisces. Ya, tuh lumayan kuat di sini. Cuma ya, kalau aku bicara zodiak, bukan berarti orangnya harus dari zodiak itu. Mungkin ini energi zodiak doang ya. Jadi orang yang bakalan menghampiri kamu di menjelang akhir tahun, ini orang yang orangnya imut ya. Kalau dia cewek dia imut, kalau dia cowok gemes gitu. Dia baby face gitu, mukanya kayak bayi gitu ya, gemes lah pokoknya. Wajahnya awet muda gitu. Terus bentuk tubuhnya proporsional ya. Lalu kulitnya tidak terlalu terang gitu ya, lebih kayak kulit gelap tapi manis orangnya ya. Dia ini orangnya kekanak-kanakan, terus suka banyak khawatir gitu ya sama keadaan, karena masih kekanak-kanakan, masih childish gitu. Mungkin dia ini masih dedek-dedek gitu loh. Bisa saja dia lebih muda dari kamu ya, atau ya memang dia tidak lebih dewasa dari kamu gitu. Tapi kamu punya koneksi yang kuat sama dia ya. Ini kayaknya soulmate twin flame kamu deh ya, karena jiwa kamu kembar banget sama dia walaupun kalian berbeda gitu. Ini kuat banget energinya, sama-sama terbangun spiritual lagi ya. Sejak aku sambil merinding nih, karena spiritual connection itu wadidaw gitu loh. Aku ngerti sih gimana perasaan kalian yang ngerasain ini spiritual koneksi. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya karena orang inilah kamu bisa kayak mengenal tarot. Dulu kamu yang cuma kepo-kepo zodiak, tiba-tiba kamu bertemu sama video tarot. Jadi kamu kayak tahu tarot itu bisa kasih pencerahan buat kamu. Kamu jadi ngerti kamu punya koneksi yang kuat sama seseorang itu karena ada alasan dari semesta dan yang maha kuasa gitu kan. Kalau dia kayaknya belum kayak kamu, dia nggak kayak kamu yang suka lihat tarot. Bahkan aku ngerasa dia nggak terlalu percaya sama hal beginian ya. Dia nggak terlalu percaya sama tarot mungkin, atau memang karena energi dia belum klop sama tarot ya. Jadi kalau sama dia ini ketika kalian bersama ya bahagia gitu loh, punya energi yang kuat, ngomong nyambung, saling terkoneksi. Kamu ngerasa hidup kamu bermanfaat banget untuk dia, dia ngerasa juga merasakan banyak pengaruh kebaikan dari kamu. Jadi ya dia nggak bisa lupain kamu, meskipun kalau memang kalian di sini ada yang udah terpisah gitu ya, lagi terpisah mungkin ya.
di saat-saat lagi berpisah gini, dia sebenarnya nggak totally gitu 100% lupain kamu. Dia nggak 100% bisa lepas dari kamu sih. Bahkan dia sekarang ngerasa, ini aku kenapa nih? Kenapa aku nggak bisa lupain kamu ya? Sudah lama kita tidak bertemu, tidak bicara, tidak komunikasi. Ada yang berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, ya kan? Nah, dia ngerasa, apa yang salah sama aku? Kok aku nggak bisa move on? Aku sama orang lain nggak pernah deh kayak gini. Nah, dia ngerasa gitu. Dia ngerasa seperti orang gila. Karena kan dia belum dapat pencerahan. Jadi dia bingung. Apa koneksi ini? Maksudnya apa? Dia ngerasa gitu. Kan beda dengan kamu. Kamu kan udah ngerti soulmate twin flame itu apa, ya kan? Nah, dia belum ngerti. Jadi, dia banyak bertapa aja sih sekarang. Bertapanya itu gini loh, mungkin dia menyendiri sekarang ya. Lebih sering menyendiri. Nggak terlalu mau jalan-jalan dia sekarang. Nggak mau nongkrong-nongkrong lagi kayaknya sama teman-temannya. Makanya salah satu ciri-ciri orang yang sudah bangun spiritual, terbangun spiritual itu, kita jadi sering menyendiri loh. Karena waktu kita menyendiri, sebenarnya disitulah kita bisa mempertajam intuisi kita, kata hati kita. Kita jadi kayak ngerasa kata hati kita itu perlu didengar. Nah, jadi dia udah mulai masuk dalam koneksi spiritual ini, masuk dalam zona spiritual dengan cara dirinya jadi sering menyendiri gitu. Bahkan kamu juga ngerasa gitu, kamu suka menyendiri kan sekarang, nggak terlalu pengen ada dalam keramaian, karena orang-orang yang terlibat dalam koneksi spiritual itu sebenarnya lagi dijaga sama angel, sama malaikat untuk ngelewatin step by step ke gerbang spiritual itu, untuk masuk ke zona spiritual itu, atau ke zona spiritual yang lebih dalam lagi. Jadi ketika kita merasakan sesuatu spiritual, perlahan energi kita udah mulai dibersihkan. Energi dalam jiwa kita yang negatif-negatif itu udah mulai dibuang sama malaikat penjaga kita ya, supaya kita lebih mendengar kata hati, intuisi, karena itu energi-energi positif yang kita bisa rasakan supaya terbangun secara spiritual gitu. So, dia sekarang suka menyendiri, bahkan dia sering nolak kalau diajak teman untuk nongkrong gitu, dia sering nolak. Dan aku ngerasa dia kalau pergi pun lebih sering sendiri. Nah, dia pergi sendiri itu malah dia mengunjungi tempat-tempat yang pernah kalian lewati atau pernah kalian datangi gitu. Misalnya nih, dia keluar nih sendiri naik motor kah atau apa. Dia pergi tuh ke jalan-jalan yang pernah kalian lewati selama ini. Dia kayak mau merenung masa-masa kalian dulu, dan dia kayak mulai tergerak tuh hatinya. Kalau memang koneksi dia dan kamu tuh kuat, sampai dia susah melupakan gitu. Jadi sering dia menyendiri tuh, kalau kemana suka sendiri gitu. Jadi karena kalian sudah jarang bertemu, tidak ada komunikasi, mungkin ada yang ngeblok atau hapus akun. Tapi batin kalian itu terkoneksi terus loh ya. Kamu bisa aja gitu tiba-tiba kepikiran sama dia. Kamu kayak ngerasa bisa merasakan apa yang dia rasakan. Sesuatu waktu kamu tiba-tiba kayak ngerasa punya firasat tentang dia. Kamu kayak ngerasa ada sesuatu yang terjadi sama dia di sana. Jadi itu kayak koneksi yang kuat banget di antara kamu sama dia gitu. So, sesibuk apapun kamu
punya kegiatan di hari-hari kamu, ada suatu momen atau beberapa momen kamu tiba-tiba teringat sama dia. Dia kayak manggil kamu gitu loh. Di dalam keheningan dia, di masa-masa dia lagi merenung tentang hubungan kalian ya. Jadi mungkin hubungan ini dulu kayak terpisahkan gitu, kamu sama dia. Ada beberapa yang memang misunderstanding di sini, punya kesalahpahaman di masa lalu ya. Kamu mungkin ngerasa dia nggak serius sama kamu. Akhirnya kamu menyerah, melepaskan diri dari dia. Nah, dia ngerasa kamu tuh jahat. Udah melepaskan diri, tapi kamu juga merasa dia jahat ya. Karena dia nggak serius sama kamu. Mungkin nggak balance dulu, kamu sering berkorban sama dia, dia nggak berkorban sama kamu. Dulu dia nggak menanggapi ini serius, kamu udah nanggapi ini serius. Jadi sekarang ya dia kehilangan kamu banget sih. Jadi kayak ngerasa kamu tuh berharga sejak dia tahu bagaimana sakitnya kehilangan kamu kayak gitu. Dan beberapa di sini ada yang dicederai oleh orang ketiga gitu ya. Mungkin kamu sudah punya orang lain atau dia punya orang lain. Ada yang ditinggal menikah, ada yang sudah menikah, sudah pernah menikah gitu. Jadi dia ngerasa hubungan sama kamu tuh gak mungkin, mustahil gitu. Tapi ya perlahan Tuhan itu kayak kasih pencerahan ke dia. Kalau apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Selagi Tuhan itu memang berkehendak, ada maksud dan tujuan dalam koneksi kalian ini. Begitu. Jadi kerasa banget spiritual connection ini semakin terasa ketika kalian itu bisa saling memimpikan gitu ya. Kamu yang mungkin tidur tiba-tiba terus mimpikan dia, kamu kan ngerasa aneh ya, ngerasa kayak dia menghubungi kamu lewat mimpi ya. Nah, dia juga di sana sering mimpiin kamu. Ada beberapa kali dia mimpikan kamu gitu. Jadi ya, meskipun kalian sekarang diam, tidak berbuat apa-apa, hanya cari pencerahan ya, sebenarnya energi kalian saling terkoneksi terus ya. Itu sih yang aku lihat. Jadi kalau kamu sering nonton channel tarot, coba kamu lihat beberapa pilih kartu kah atau dari zodiak-zodiak gitu. Kalau yang dibacakan atau di-readingkan itu, yang di-reading itu menjurus ke ciri-ciri dia, ya aku ngerasa dia inilah orang yang energinya menghampiri kamu menjelang akhir tahun ini gitu. Cuma ya di masa-masa ini dia lagi memang banyak-banyak merenung gitu, cari pencerahan, bisa dari tokoh-tokoh agama atau di tempat-tempat ibadah, dia makin sering ibadah gitu. Atau kalau enggak dia sering menyendiri sekarang. Dia lebih kayak mengasah kata hatinya, dia kayak ngerasa ada yang perlu dikoreksi dalam dirinya gitu. Makanya aku ngelihat dia makin dewasa sih, makin bertumbuh jiwanya. Dia makin tahu kalau dalam hubungan ini nggak hanya kamu yang disalahkan. Dia kayak ngerasa dia juga memang bersalah gitu ya. Dia mulai introspeksi diri, kalau memang hubungan ini dulu nggak balance, kamu yang sering berkorban sama dia. Jadi ya setelah dia berhasil merenungkan semuanya, dia bakalan datang ke kamu, dia bakalan menemui kamu. Apalagi ya ada rasa rindu yang dalam banget ya. Sambil merenung, dia itu sebenarnya sekarang makin rindu sama kamu. Semakin dia mendekatkan diri sama Tuhan juga, hanya kamu yang dia ingat gitu. Jadi kayak
hati dia kebuka, pikiran dia kebuka kalau orang yang dia inginkan, orang yang dia cintai itu sebenarnya kamu, ya. Dan aku merasa kamu merasakan hal yang sama, apalagi kalau ini twin flame ya. Kamu merasa begitu, dia merasa begitu. Di saat kamu mencari pencerahan, dia pun cari pencerahan. Meskipun dia nggak nonton tarot ya. Kalau kamu nonton tarot ya kan. Kalau dia lebih kayak menyendiri, merenung, kayak bertapa gitu loh. Meditasi ya. Jadi apa lagi ya? Aku sih ngelihat banyak hal yang tidak disengaja kalian rasakan dan menunjukkan kalau memang kalian punya koneksi yang kuat ya. Bisa kayak baru bangun tiba-tiba langsung teringat dia juga ngerasa seperti itu. Nah kan kayak apa ya, lucu aja sih gitu, setiap bangun yang dipikirkan malah dia gitu ya. Apalagi mau tidur, yang dipikirkan malah dia juga ngerasa seperti itu ke kamu. Bahkan setiap hari, hampir 24 jam dalam sehari itu selalu memikirkan. Jadi ini tuh lebih parah daripada orang yang susah move on gitu ya. Kalau orang yang susah move on itu kan banyak faktornya ya kan. Tapi kalau ini tuh susah melupakan, memang dari dalam dirinya sendiri gitu, dari diri kalian sendiri yang ngerasa kalian itu punya koneksi yang kuat, jadi susah terpisahkan, kalian ngerasa terikat gitu. Sejauh apapun kalian berjarak, sebagaimanapun kalian gak komunikasi, kalian kayak bisa ngerasain kalau jiwa kalian itu saling berdampingan terus. Kamu bisa ngerasain dia ini masih hadir dalam hidup kamu, di sisi kamu. Dia juga ngerasa gitu, dia ngerasa kamu selalu dampingi dia meskipun kalian gak bersama lagi. So, kalau salah satu di sini atau dua-duanya sudah punya orang lain, ya sebenarnya kalian gak bahagia yang aku lihat. Kalau kamu udah sama orang lain, pikiran kamu sama hati kamu sama dia terus. Jadi hanya fisik kamu aja sama orang lain. Dia juga seperti itu. Dia memaksakan diri juga bersama orang lain, ya raga dia aja sama orang lain. Tapi kalau hati, pikiran sama kamu terus ya. So, hubungan ini rumit banget ya. Banyak perbedaan juga. Ada yang punya orang lain juga, ada yang sudah menikah ya. Tapi anggaplah dia sebagai partner jiwa kamu ya, yang membuat kamu jadi tahu arti spiritual, yang membuat kamu jadi tahu, oh hikmah hubungan ini seperti ini. Kamu tuh udah bisa jadi manusia yang bermanfaat, bisa membawa dia ke dalam kebaikan, bahkan ke dalam zona spiritual kan. Nah dia juga merasakan berkah luar biasa dari kamu karena kamu sudah mengajarkan kebaikan untuk dia ya. So aku sih ngelihat energi dia bakal menghampiri kamu menjelang akhir tahun ini. Mungkin yang pertama itu dia pengen minta maaf sama kamu ya, karena dia ngerasa sudah kecewakan kamu selama ini. Dia bakalan minta maaf dan dia nggak bakalan menuntut apa-apa dari kamu ya. So kalau memang ada yang perlu dibicarakan, bicarakanlah baik-baik dengan dia. Setidaknya menjaga silaturahmi, karena ini partner jiwa kamu, partner spiritual kamu. Dia juga ngerasa seperti itu, jadi ya anggaplah seperti apa ya, saudara jiwa kita, partner jiwa kita yang kalaupun punya jalan hidup yang berbeda ya harus tetaplah jaga silaturahmi. Itu paling penting ya, seperti anak kembar gitu ya, meskipun jalan hidupnya masing-masing kan harus saling berkabar atau saling bersilaturahmi supaya nggak
nggak menyiksa satu sama lain. Karena kalau buru-buru menghindar juga hanya menyiksa diri sendiri ya. Jadi mending relax. Pahami koneksi ini, poin utamanya bukan tentang bagaimana bisa berjodoh atau enggak, tapi lebih kayak pelajaran paling penting itu kalian sama-sama menjadi orang yang lebih baik ya. Terus bisa ngerasain cinta tanpa syarat, nggak menuntut harus memiliki. Tapi jangan berhenti berharap juga, karena bisa aja takdir itu akan menjawab ya. Pada akhirnya kamu sama siapa itu bisa terjawab. Bisa aja memang kamu nanti dipersatukan sama ini, partner spiritual kamu. Gitu. Oke, kita lihat dari sini. Wow, ini ada kartu give your relationship a chance. Work on your partnership. Jadi ini tentang berilah kesempatan dalam koneksi ini ya. Jangan buru-buru menghindar gitu. Jangan ngerasa kamu harus menghilangkan dia dari dunia kamu. Jangan seperti itu ya. Seenggaknya jaga silaturahmi itu penting. Karena suatu saat kalau memang kalian bersatu ya supaya enak bersatunya gitu. Nggak banyak drama. Ya kan? Ini ada kartu release your ex. The time has come to clear your energy. Bersihkanlah energi-energi negatif, kesalahan di masa lalu, salah paham, miskomunikasi, misunderstanding di masa lalu itu hilangkan ya. Lepaskan semuanya. Tanpa dia minta maaf pun, kamu harus bisa maafkan dia. Ya. Lepaskan semua energi-energi negatif itu yang dari masa lalu, supaya hanya energi positif yang mendominasi kalian dan kalian jadi bisa union, bisa bersatu ya. Wah, and then oke, sweet banget. Ini ada kartu man holding a heart ya. Jadi kalau kalian ngerasa dia ini masih seperti bocah, masih dedek-dedek, wah, dia ini sebenarnya punya perasaan yang dalam banget sama kamu. Dia megang hatinya banget buat kamu. Bahkan di sini ada yang belum menyatakan cinta ya, beberapa dari kalian. Atau belum menunjukkan cinta yang sebenarnya. Tapi kartu ini menunjukkan kalau dia ini cinta banget sama kamu. Udah gak tahan mau ngomong dianya. Jadi setelah dia merenung, bertapa gitu, dia ngerasa gue harus ngomong nih, gue gak tahan lagi nih. Lo harus tahu perasaan gue. Lo mau terima atau enggak, gue bakalan ngomong. Begitulah kira-kira ya. Nah, ini ada door to value ya. Pintu tentang hal-hal yang berkualitas, bernilai. Bisa tentang materi juga, tentang kualitas diri. Sebenarnya hubungan kamu sama dia ini membuat kalian menjadi orang yang lebih berkualitas ya. Itu sih poin utamanya. Tentang kalian bisa bersatu atau enggak, anggap aja bonus ya. Anggap bonus. Jadi bonus itu seperti teka-teki. Bisa saja kalian dapatkan, bisa juga enggak. So jangan fokus ke hal itu. Mending fokusnya ke jiwa kalian yang semakin spiritual, semakin lebih baik, semakin dekat sama Tuhan di dalam ketidakberdayaan kalian ya. Oke. Ini 1, 2, 3. Oke. Ini ada kartu time. Time itu waktu. Jadi mungkin kalian punya waktu khusus pernah bertemu. Mungkin kalian sering bertemu hari apa? Hari Sabtu kah? Hari Minggu?
Sabtu Minggu ketemu ya kan, atau punya jam tertentu pernah ketemu. Bisa juga time itu tentang biarkan waktu yang menjawab ya. Ini ada logo infinity, tak terdefinisi atau tak terhingga. Jadi koneksi kalian itu tak terbatas oleh ruang, waktu. Jadi mau berkelana kemana aja, tetap aja terkoneksi ya. Mau jauh-jauhan juga, mau ke kutub juga, tetap aja terkoneksi. Ini ada memori ya, sudah banyak memori, banyak kenangan selama ini. Jadi kayak saling ini kaliannya, saling terikat gitu. Banyak hal yang gak bisa kalian lupakan, karena setiap momen kalian bersama itu penuh dengan hal-hal yang melengkapi, yang membangun satu sama lain ya. Oke, lalu satu. Nah, wah, ini ada huruf M, oke, ada huruf S, wih, ada huruf P ya. Mungkin diantara kalian yang di file ini ada yang namanya punya huruf M atau huruf S atau huruf P. Bisa nama orang, nama tempat, atau nama barang, ada huruf ini. Berkaitan sama kamu dan dia. Lalu oke. Ini ada angka 3, 23, 21. Mungkin ada yang berhubungan sama angka 3, 23 atau 21. Bisa ada yang anak ketiga, ya kan? Atau yang dijadikan ketiga, atau ada cinta segitiga. Bisa juga ada yang lahir tanggal 3 atau kelipatannya, atau punya momen di tanggal 3, bisa juga momen di bulan 3, atau momen di tanggal 23, bisa juga momen di umur 23, atau di kelipatannya, bisa juga punya momen di tanggal 21 atau umur 21 ya, atau kelipatannya. Oke? Aku rasa ini aja file 3, kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.